Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 5 yang berbahagia. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, silakan anak-anak disiapkan buku paketnya pada halaman 85 ya. Siapkan buku paketnya dan dibuka pada halaman 85. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Baik, orang dikatakan sebagai orang beriman apabila dia mengimani percaya pada 6 rukun iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Baik anak-anak, kalau salah satu rukun iman itu tidak kita yakini, maka keimanan kita batal. Saya ulangi lagi, kalau sampai kita tidak meyakini salah satu rukun iman itu, maka keimanan kita batal. Jadi, pahami baik-baik, kita harus percaya dengan sepenuh hati, dengan seyakin-yakinnya bahwa rukun iman itu ada 6. Ya, gitu. Jadi jangan sampai percaya cuma 3 tok. Aku suka yang 3 Pak, rukun iman kepada Allah, malaikat, dan kitab saja. Yang lainnya nggak mau, nggak bisa. Harus lengkap 6 rukun iman itu. Paham? Nah, anak-anak yang berbahagia, baik, kita lebih serius lagi hari ini. Anak-anak lihat gambar bayi yang baru lahir. Ya, apa yang terbesit dari kalian ketika lihat ada bayi baru lahir? Wah lucu ya, wah seneng ya. Nah, apalagi orang tuanya kan pasti kalau lihat bayi kecil, waduh seneng ya ini anakku gitu kan, pengen kasih nama, pengen dikasih apa-apa, banyak lah pokoknya. Nah, lihat, saya mau tanya nak, kira-kira bayi lahir itu bisa lahir 9 bulan itu, kita bisa atur waktunya enggak? Oh, aku pengen anakku lahir hari Rabu jam 12 malam. Kita bisa ngatur gitu enggak? Oke. Yang kedua, aku pengen anak laki-laki, ya kan? Akhirnya dibentuk anak laki-laki dengan cara kita. Lalu ternyata Allah menakdirkan anaknya perempuan. Wah, ternyata kita tidak bisa berbuat sesuatu yang kita inginkan karena di situ ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Pak Sul pengen lahir dari rahimnya orang Arab biar jadi orang Arab sana, biar pintar bahasa Arab. Nah, kira-kira bisa nggak kita milih di mana kita lahir? Wah, kita nggak bisa. Nah, makanya salah satu ketentuan Allah itu Allah contohkan dengan bayi yang lahir. Maksudnya apa? Bayi lahir itu tidak bisa milih. Aku nanti pengen jadi anaknya Pak Sul, lahir dari istrinya Pak Sul, nggak bisa. Ternyata kalian lahir dari ibu kalian. Kenapa? Karena itu sudah ketentuan Allah, dan itu namanya iman kepada qada dan qadar. Kita waktu dalam rahim nggak bisa milih, aku pengen anak laki-laki, aku pengen jadi laki-laki, padahal takdir Allah sudah dijadikan kita perempuan. Itu nggak bisa, ya kan? Kalau dalam rahim kita nggak bisa merubah diri kita sendiri. Paham? Nah, baik anak-anak, gambar yang kedua, lomba membaca Al-Quran. Wah, ini baca Al-Quran itu harus dilatih apa cukup diem aja? Supaya kita bisa baca Quran harus latihan apa tetap diem aja langsung bisa? Nah, tentunya harus berlatih. Oke, yang ketiga adalah matahari terbit dari ufuk timur. Kira-kira ada nggak yang bisa menahan matahari terbit selain Allah? Kira-kira ada nggak yang menahan supaya satu hari satu malam itu malam atau nggak ada siangnya? Atau dibalik, siapa yang bisa menghentikan matahari bergerak? Wah, nggak ada yang bisa kan? Karena sudah ketentuannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak,
iman kepada qada dan qadar itu kita meyakini semua ketentuan yang sudah Allah buat, ya, paham? Kita tidak bisa menentukan lahir dari ibu siapa, kita tidak bisa menentukan sendiri pengen laki-laki atau perempuan, ya kan? Kita tidak bisa menentukan sendiri mau lahir tanggal 17 Agustus 1945, nggak bisa. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, termasuk meninggal. Meninggal itu, ya Allah, aku pengen meninggal pada hari Senin jam 12 malam. Wah, nggak bisa, karena itu sudah menjadi ketentuannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, dilihat halaman 86, ya. Baik anak-anak, qada dan qadar itu sesuatu yang harus kita yakini, ya. Paham? Lihat ini yang ditunjuk Ustaz Zulkan. Ini qada itu adalah nyata adanya, ya kan? Jadi qada itu artinya sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali. Ini lihat, ketetapan Allah yang sudah dibuat sejak zaman azali. Itu artinya apa? Sejak sebelum kita diciptakan, Allah sudah mendesain kita. Contoh, Allah sudah mendesain Pak Sul sebelum Pak Sul lahir. Nanti Pak Sul ini lahir di Lamongan, di desa paling selatan. Nah gitu, paham? Pak Sul nggak bisa berpindah ke Afrika sana, lahirnya nggak bisa, karena sudah ditentukan oleh Allah lahirnya di mana? Di Lamongan desa sana, dari ibu ya bernama titik-titik. Nah seperti itu, paham ya? Jadi gitu, namanya sudah menjadi qada, ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya hak untuk bisa merubahnya sedikit pun. Nah, zaman azali itu apa, Pak? Yaitu zaman yang tidak ada batas waktu, karena pada saat itu Allah menciptakan, menulis ketetapan itu sebelum ada makhluk yang diciptakannya. Paham? Nah, ini contohnya dilihat yang digarisbawahi Pak Zul. Allah telah menentukan bayi lahir dari kandungan ibu adalah laki-laki. Pasti kalau lahir maka dia jadi laki-laki, tidak mungkin berubah. Pak, kalau ada orang sekarang, Pak, dia itu laki-laki Pak lahirnya, tapi waktu umur 10 tahun dia operasi jadi perempuan. Itu gimana, Pak? Nah, dengarkan baik-baik anak-anak. Allah itu sudah menciptakan kita dengan sempurna. Fisik kita untuk laki-laki diciptakan lebih kuat, lebih tangguh, ototnya lebih besar. Kalau perempuan lebih lemah lembut orangnya, ya kan? Kalau ada laki-laki operasi lalu dia menjadi perempuan, Masya Allah, dia menyalahi kodratnya Gusti Allah. Paham ya? Paham ya, anak ya? Jadi gitu, cukup kita syukuri saja pemberian dari Allah. Kalau lahir dari laki-laki, jadi laki-laki yang baik, pribadi yang baik. Kalau ngomong sopan, rajin, tidak malas, berbakti sama orang tua. Kalau jadi perempuan yang lembut, berbakti sama orang tua, menjadi perempuan yang menjaga diri baik-baik. Pokoknya seperti itu, paham? Nah, jadi kita wajib mengimani rukun iman yang keenam. Yakin dalam hati, yakin dalam perbuatan, yakin dalam perkataan. Paham? Seperti itu ya penjelasan dari saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.